Tangannya banyak sekali ini, apa ada ringkasan? Ada yang mulia. Berapa halaman? 6 halaman. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan Bawaslu Kabupaten Patlawang dalam perkara nomor 323. Terhadap dalil mengenai perolehan suara calon yang ditetapkan termohon huruf B angka 1 dan angka 2 halaman 38 sampai 39 bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Patlawang sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor 12 24 April 2025, Bawaslu Kabupaten Patlawang telah memberikan masukan dan arahan kepada saksi pasangan calon untuk melengkapi data-data untuk setiap keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk dilakukan mencocokkan data dan menuntaskan dalam rapat pleno. Namun saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak memperlihatkan data terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi tersebut. Kemudian daftar hasil perolehan suara dianggap dibacakan. Terhadap dalil mengenai dugaan pelanggaran pemilihan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Patlawang huruf B angka 3 halaman 40 sampai 45. Pertama, Bawaslu Kabupaten Patlawang telah menerima 28 laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari pemohon, dan dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari pemohon tersebut terdapat 24 laporan tidak diregistrasi. Di antaranya 19 laporan tidak memenuhi syarat material dan 5 laporan tidak memenuhi syarat formil. Dan terdapat 4 laporan yang diregistrasi. Terhadap 4 laporan yang diregistrasi tersebut dinyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Terhadap dalil mengenai pelanggaran etik oleh Ketua Rodi Karnain dan anggota Hengki Gunawan Bawaslu Kabupaten Patlawang huruf B angka 4.1 halaman 45 sampai dengan 48 bahwa berdasarkan hasil pleno sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat pleno dan nomor 06 tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Patlawang menyatakan secara terbuka memiliki hubungan keluarga dan atau sanak saudara dengan calon peserta pemilu dan tim kampanye. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Patlawang mengumumkan melalui media online status hubungan keluarga calon peserta Pilkada 2024-2029 melalui mediatrikos.com yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2029. Bukti PK 5.11 garis datar 029. Terhadap dalil mengenai, maaf yang mulia tadi saya ulangi, penerbitan beritanya pada tanggal 19 Maret 25. Kemudian terhadap dalil mengenai keberpihakan Aldiwan Haira Putra, Korsek Bawaslu Kabupaten Patlawang huruf B angka 4.2 halaman 48 sampai dengan 49, Bawaslu Kabupaten Patlawang telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir nomor 026 tanggal 22 April 2005. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Patlawang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada pokoknya tidak diregistrasi. Dan terhadap kejadian tersebut juga bahwa berdasarkan siaran pers klarifikasi yang dilakukan oleh Aldiwan Haira Putra selaku Korsek Bawaslu Kabupaten Patlawang menjelaskan bahwa sebelum kegiatan deklarasi damai LO dari paslon 01 sudah berkoordinasi ke panitia dan memberikan usulan untuk tidak menghadirkan seluruh paslon. Berdasarkan usulan tersebut, Bawaslu Kabupaten Patlawang berkoordinasi dengan pihak keamanan memutuskan untuk tidak menghadirkan seluruh paslon. Selain itu, panitia menindaklanjuti dengan cara menghubungi masing-masing LO paslon bahwa yang diundang hanya LO dari masing-masing paslon. Namun sekira pukul 2.12 waktu Indonesia Barat dini hari, LO paslon 01 mengkonfirmasi kembali bahwasanya paslon 01 menginginkan untuk hadir pada saat kegiatan tersebut. Dengan mempertimbangkan waktu yang sangat singkat dan tidak memungkinkan untuk menjadwalkan ulang terkait informasi dari LO paslon 01, maka Bawaslu Kabupaten Patlawang tidak menindaklanjuti terkait usulan perubahan yang disampaikan oleh LO paslon 01. Kemudian terhadap dalil mengenai manipulasi atau kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Patlawang dalam pengundian nomor urut huruf B angka 5 halaman 50,
Berdasarkan hasil pengawasan dilakukan Bawaslu Kabupaten Pelawang tanggal 23 Maret 2025, pada pokoknya mekanisme pengundian nomor urut yang telah dilakukan oleh KPU itu sudah sesuai dengan tata tertib yang dibacakan oleh KPU sendiri. Kemudian terhadap dalil adanya manipulasi penyampaian surat pemberitahuan model C pemberitahuan KWK oleh jajaran termohon huruf B angka 6 halaman 51 sampai dengan 60 bahwa pengawas kelurahan desa telah melakukan pengawasan pendistribusian model C pemberitahuan KWK PSU sebagaimana termuat dalam formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas kelurahan desa bukti PK 5.11/029. Kemudian terhadap dalil mengenai permainan politik uang secara masif yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Jonci Muhammad dan Arif Ai huruf B angka 7 halaman 61 sampai dengan 65. Yang pertama bahwa berkenaan dengan dalil pemohon aku terdapat 5 laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan dari 5 laporan tersebut terdapat 4 laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat material dan 1 laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil. Kedua, bahwa Bawaslu Kabupaten Pelawang melalui panitia pengawas Kecamatan Panwascam telah melaksanakan tugas pengawasan sejak tahapan kampanye dimulai sampai dengan pemungutan suara sebagaimana termuat dalam itu secara umum, Pak. Kemudian yang penting selama proses PSU yang terjadi di Kabupaten Pelawang itu ada tidak rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan dan kemudian tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara atau oleh termohon? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Masih ada yang mau disampaikan yang penting sebelum ditutup? Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, nanti keterangan yang berupa ringkasan diserahkan ya Pak? Oke yang mulia. Kalau yang tidak diringkas kan ada 200 halaman ini. Siap. Kalau dibaca semua bisa sampai maghrib ini. Pak Ketua nanti keburu tugas yang lain terganggu. Baik, dari yang mulia yang lain ada, silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua, yang mulia anggota Prof. M. Guntur Hamzah. Saya ke perkara 322 ya. Ini baik nanti pemohon, pihak terkait, termohon juga saya ingin konfirmasi termasuk Bawaslu nanti ya. Yang pertama ke pihak terkait dulu. Apakah bisa dijelaskan siapa itu Saudara Septin? Ya, terima kasih yang mulia. Septin ini salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Kedurang.